Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya update ya untuk A95X atau dengan SoC S912 ya, teman-teman. Nah, di sini saya update ke kelas WAL versi 18.05.2024, di mana di versi ini sangat banyak ya perbaikan, di mana perbaikannya itu meliputi perbaikan dari official atau dari repo, dan juga beberapa perbaikan yang saya terapkan sendiri, teman-teman. Nah, di sini tetap ya menggunakan 2305.3, dan memang baru kali ini saya update untuk A95X yang versi 0604 itu tidak kena ya, tidak kebagian untuk A95X, teman-teman. Maka sekalian saya update untuk semua jenis STB dan dimulai oleh A95X untuk menutupi keterlambatan kemarin. Nah, di sini untuk tampilan di overview itu tidak ada perubahan yang signifikan ya, teman-teman. Kemudian seperti biasa kita cek-cek tab dan sebagian akan saya jelaskan apa-apa yang sudah saya update di sini ya. Nah, untuk bagian routing aman semuanya sama seperti sebelumnya juga, dan tetap masih menggunakan firewall 4, di mana memang firewall 4 ini sudah perlahan-lahan dijadikan basic ya di teknologi OpenWRT-nya, teman-teman. Meskipun sampai saat ini masih juga tetap support dengan IP table. Oke, kita lanjut di bagian sistem log. Jadi untuk pengguna A95X tentunya belum merasakan ya versi 2305.3 sebelumnya, dan saya jelaskan bahwa di bagian sistem log itu sangat jelas perubahan di bagian halaman sistem log ya dan kernel log itu sudah ada tombol scroll to tile, teman-teman. Jadi ini tombol untuk merubah apa ya, merubah halaman bisa langsung ke halaman akhir, dan dari halaman akhir ada scroll to hit untuk kembali ke halaman awal seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat di sini menggunakan di mana ya, di kernel log di sini menggunakan Nextbox A95XA2, teman-teman, untuk mesin modelnya. Nah, oke, kita lanjut di bagian proses itu sama seperti sebelum-sebelumnya juga, tidak ada proses yang mencurigakan di sini. Sudah disaring ya sebelumnya. Oke, kita lanjut. Rilis RAM tetap saya sertakan ya, teman-teman. Kemudian net monitor seperti biasa saya kembali mengingatkan untuk teman-teman setting di dalam folder www.netdata.html ya, menggunakan file manager. Silakan sesuaikan dengan interface yang teman-teman gunakan, baik itu modem, USB tulan maupun kabelannya sendiri. Lanjut, tab sebelahnya itu adalah connection. Nah, kita lanjut lagi ke bagian sistem. Nah, yang kemarin itu banyak bermasalah di bagian sistem time ya, time sinkronisasi yang sepertinya ngaco ya, teman-teman. Dan di sini saya sudah sertakan karena kekacauan dari sistem time itu berasal dari server NTP ya. Sudah banyak teman-teman yang menilainya seperti itu. Itu berasal dari server NTP pusat. Jadi sekarang saya sudah menanamkan satu sistem untuk merubah jam secara otomatis. Begitu ada koneksi, maka jam akan dirubah, teman-teman. Nanti saya perlihatkan posisinya sekaligus cara mengeditnya ya. Kita menyesuaikan dengan kondisi bug jika kita menggunakan tunnel, biar bisa sinkronisasi langsung tanpa harus ada kuota reguler. Nah, baik, kita lanjut di bagian administration di sini untuk merubah router password ya, atau luci passwordnya. Lanjut ke bagian software. Di bagian software juga sangat banyak updatean ya, teman-teman, mulai dari CURL, kemudian CURL lib 4 dan Lucy Mode Network, apalagi ya. Semua file pendukung PHP 8 juga sudah terupdate. Jadi di sini sudah saya update semua ke yang terbaru bersumber dari repo official OpenWRT. Nah, oke, kita lanjut di bagian startup. Untuk startupnya sendiri yang saya disable itu PHP 8 FPM, kemudian USB MaxD. Untuk pendukung apa ya? Pendukung tethering untuk
HP iPhone teman-teman. Nah di sini LED-nya disable karena sudah ada LED indikator yang sudah dimodif. Kemudian di sini password server juga saya disable. Oke, seperti itu ya. Sedangkan di bagian lokal startup, nah yang saya maksud tadi auto time itu adanya di sini teman-teman. Ini scriptnya saya temukan di Google ya, nanti kelihatan sendiri kok di lognya. Saya temukan di GitHub teman-teman. Jadi saya browsing-browsing dan menemukan auto time OpenWRT di GitHub. Sepertinya yang membuatnya adalah orang Indonesia, kan tetapi sudah dipermantap lagi oleh orang luar ya teman-teman. Mungkin orang Vietnam atau Thailand yang entahlah. Biasanya bahasanya seperti itulah. Nah, di sini ada tambahan google.com. Silakan teman-teman letakkan bugnya di sini di belakang tulisan auto times OpenWRT. Dan untuk menjalankannya secara langsung di browser di terminal juga bisa teman-teman. Nah, di sini saya contohkan. Sementara saya sudah terhubung ke internet ya di sini menggunakan tethering USB 0. Nah, kita cek ya teman-teman auto time-nya jalan atau tidak. Kita langsung pastekan saja di sini untuk perintah yang kita copy dari script tadi. Kemudian kita enter seperti ini. Nah, di sini sudah ada tertulis auto time version 3.5 stop VPN if available. Jadi di sini mengontrol open class dan password teman-teman. Nah, di sini ada ping http google.com continue working. Kemudian select google.com as server, set a date and time. Nah, di sini sudah langsung merubah waktu ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini. Seperti itulah cara kerjanya ya teman-teman. Makanya saya letakkan scriptnya di bagian startup biar begitu startup langsung bisa tereksekusi secara otomatis. Dan eksekusinya itu saya beri delay 20 detik ya biar benar-benar modem terkoneksi ke internet kemudian menjalankan script tersebut. Jadi silakan teman-teman ganti google.com ini sesuai dengan domain yang bisa diakses secara free tanpa paket reguler. Nah, baik, kita lanjut di bagian schedule task sama seperti biasa PNSTATI SH dan FreeSH untuk mengupdate net monitor dan juga FreeSH untuk clear RAM cache setiap 1 jam. Nah, kita lanjut disk manager. Di sini saya masih menggunakan SD card sebagai media untuk menjalankan OpenWRT ini ya. Meskipun di internal sendiri sudah terinstall juga OpenWRT teman-teman. Baik, kita lanjut. File manager yang menggunakan modul PHP 8 ini sudah terupdate semua ya PHP 8-nya. Lanjut, mount point aman seperti ini. Kemudian Amlogic service. Nah, untuk teman-teman yang ingin menginstal ke internal memori, sedikit ada tambahan ya. Di sini sudah ada pilihan 107 Nextbox A95X, tapi jangan pilih yang ini teman-teman. Ini untuk A95X yang chipsetnya itu menggunakan X905X. Sedangkan yang banyak beredar itu yang sudah support gigabit adalah berchipset S912. Jadi yang kita pilih itu yang di sini teman-teman, mana ya? A95X. Nah, ini di 211 ya, Nextbox A95X A2. Nah, kita tinggal pilih seperti ini. Kemudian baik, saya akan coba untuk menginstalnya ke internal. Sekalian saya update ya untuk yang di internal memori. Karena memang masih menggunakan versi lama, teman-teman. Oke, kita tunggu apakah sukses terinstall atau tidak.
Ya, teman-teman bisa saksikan di sini successful installed ya. Please unplug the USB, reinsert the power supply to the start the OpenWRT. Jadi seperti itu. Untuk sementara saya belum restart ya teman-teman. Kita cek dulu di bagian CPU setting, apakah CPU settingnya sudah tepat. Ya sudah ya. Oke, lanjut di bagian shutdown, reboot, semua aman. Cek di bagian modem AT message, tidak ada yang diupdate di sini kecuali 4G connection teman-teman. Di sini saya ada updatean untuk 4G connectionnya ya. Oke, kita lihat teman-teman. Nanti teman-teman rasakan sendiri apa-apa yang berubah ya di sini. Sepertinya lebih akurat pembacaan untuk modem rakitan tentunya. Dan untuk modem info sendiri itu juga oh ya belum terupdate teman-teman. Modem info belum, kemudian connection monitor hanya perbaikan dari memang yang sudah pernah saya modifikasi sebelumnya ya. Sudah mendukung modem Huawei, baik itu yang terkoneksi melalui USB maupun yang terkoneksi melalui kabel RJ45 atau kabel LAN. Sudah bisa merestart modem. Yang pasti untuk menyesuaikan dengan modem itu harus diketahui IP modem dan juga user serta password modemnya teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi, teman-teman harap setting di sebentar, sepertinya baterai remote saya baterai mouse saya koit teman-teman. Tiba-tiba terputus begitu saja. Nah, baik, kita lanjut. Untuk merubah akun modemnya itu teman-teman bisa menggunakan file manager, kemudian masuk ke folder user ya, USR, kemudian ke folder bin. Teman-teman cari nama file Huawei kalau tidak salah ya. Nah, di sini ada huawei.py.python maksudnya ya. Nah, yang defaultnya itu adalah 192.168.1 dan user serta passwordnya itu admin. Jadi tinggal disesuaikan, ganti IP, ganti user, kemudian ganti password di sini teman-teman. Biar bisa terkoneksi ke modemnya ya, bisa merestart modemnya. Jadi cuman itu cara setting di connection monitor untuk modem Huawei. Baik, kita lanjut. Bagian service Paswal juga saya sudah update ke yang terbaru dan tentunya sangat banyak perubahan juga yang diterapkan oleh developer Paswal. Dan untuk penampilan sih tidak terlalu signifikan perubahan kecuali di bagian FAQ-nya. Tampilannya seperti ini, ada perubahan sedikit ya teman-teman. Kemudian di bagian mode seperti ini teman-teman bisa lihat. Dan di bagian DNS kita bisa gunakan DNS mask tambah Cina DNS NG. Jadi ada banyak sebenarnya perubahan di sini, cuman saya tidak bisa jelaskan satu-satu untuk Paswal teman-teman karena cukup banyak menyita waktu ya. Jika harus dijelaskan apa-apa yang perubahan di Paswal versi 4.75 ini. Nah, oke, ini semua sudah saya update, X-ray version, Syncbox version, kemudian Cina DNS version dan Paswal versionnya ke latest version yang sekarang ya. Kita cek dulu apakah ada yang terbaru. Nah, tidak ada teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk Paswalnya sendiri. Oke, kita lanjut ke OpenClass juga sudah saya update. Sebenarnya ini sudah versi 4.11, tapi di sini belum ada perubahan teman-teman. Saya belum pernah menjalankan Paswal di sini. Dan untuk memastikan teman-teman bisa cek di bagian plugin setting, kemudian ke version update. Tinggal tunggu di sini. Kita lihat. Nah, untuk OpenClass-nya ini sudah menggunakan 0.46.011 beta, dimana sebelumnya adalah 46.003. Sekarang 46.011 teman-teman. Jadi sudah terupdate. Meskipun memang di sini tidak berubah, diabaikan saja ya. Nanti akan berubah sendiri jika sudah menjalankan OpenClass-nya. Kemudian core-core-nya juga sudah saya update dan di sini juga banyak perubahan sebenarnya teman-teman. Cuman nanti kita bahas di lain waktu ya. Kita bahas khusus seperti ini ya. One click check update with CDN. Sudah ada tambahan juga. Kemudian di lain-lain saya juga banyak menemukan ya kemarin
tambahan-tambahan menu baru yang memang belum saya coba teman-teman. Kebetulan di routers yang utama yang sementara saya gunakan ini menggunakan Paswal ya, saya menggunakan Paswal sekarang. Nah, baik teman-teman, kita lanjut. Seperti biasa, base64 dekode-encode tetap diwajibkan di sini. Kemudian home proxy juga masih tetap ada di sini, meskipun home proxy tidak ada updatean ya. Oke, lanjut ke zero tier juga sudah saya update teman-teman. Di sini menggunakan zero tier memang sudah support dengan firewall 4 dan tampilannya akan seperti ini jika zero tiernya belum di running. Oke, saya akan contohkan pada saat running. Meskipun ini belum terregister ya ke zero tier web saya yang sudah aktif. Intinya kita buat running dulu dan kita lihat di interface info akan seperti ini teman-teman. Nanti pada saat sudah connected ke akun kita yang di web servernya, itu akan muncul IPv4 addressnya di sini teman-teman ya. Jadi seperti itu, ada total download, total upload, hanya saja memang sama seperti sebelumnya dan hanya merubah tampilan. Ini lebih friendly ya, karena sudah sama dengan tampilan halaman-halaman lain teman-teman. Nah baik, kita lanjut zero tier, kemudian kita cek di bagian terminal ya. Oke, untuk bagian terminal aman ya teman-teman. Di sini kelihatan saya menggunakan A95X yang menggunakan 8 core prosesor ya. Di sini tertulis X8. Lanjut ke bagian config dulu, aman ya di sini teman-teman. Kita lanjut lagi ke bagian network interface. Oke, saya menggunakan USB 0 untuk T3-nya. Cek bagian routing. Baik, semua aman. Iya, diagnostik firewall. Oke, aman semua teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sempat nunggu-nunggu kapan update A95X, nah maka kali ini kita update dan langsung mendahului rekan-rekannya yang lain ya. Berhubung memang ini adalah kompensasi untuk A95X, di mana A95X memang tidak diupdate di Classwal versi 06.04.2024. Nah baik teman-teman, untuk STB-STB lain nanti kita usahakan untuk menyusul dan mudah-mudahan saja bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.